Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu, tanggal berapa ini? 30 apa 31 ya? Ya, di penghujung bulan Mei. Jam 15.30 sudah mulai menjelang malam. Produksi dari panel juga udah mulai hilang. Aduh, ini hilang nih. Udah nggak kelihatan ya. Tadi masih ada indikator. Kenika 100 watt peak, produksinya 364 watt hour. Yang ini udah tadi sekitar 1700 watt hours. Agak kurang maksimal. Nah, setelah uji coba hampir 2 bulan untuk konfigurasi panel yang 100 watt peak dari 3 jalur perkabelan, nah, kelihatannya produksi secara seri 24 dari 3 jalur kabel ini maksimal arusnya itu di bawah 20 ampere. Jadi aman sampai saat ini gitu ya. Aman untuk melewati si MPPT e-Paver yang 30 ampere. Karena yang jadi tema uji coba selama 2 bulan ini adalah apakah kombinasi 10 kali 100 watt peak itu ampernya bisa di atas kapasitas MPP yang 30 ampere atau masih di bawahnya. Ternyata ya maksimal cuma mentok sampai 20 ampere saja. Terlepas dari konfigurasi atau settingan panel yang saya lakukan memang ngasal-ngasal sehingga nggak maksimal, tetapi dari uji coba selama hampir 2 bulan tersebut ya kondisinya masih aman-aman saja. Buat jadi referensi mungkin mau yang uji coba pakai e-Paver yang 30 ampere pakai panel 100 watt peak, meskipun ini nggak recommended karena takutnya malah beda lokasi, beda produktivitas, beda settingan, malah ampernya ternyata di atas 30 ya. Yang keduanya adalah faktor cuaca, karena 2 bulan uji coba ternyata cuacanya lebih banyak mendung, hujan, jadi nggak maksimal. Beda hal kalau nanti mungkin di musim kemarau bisa jadi produksi arusnya mungkin di 20 ampere ke atas gitu. Yang ketiga adalah ini kita akan unboxing, ada paket orderan dari kemarin saya lewat Lazada, pesen beberapa barang yang dibutuhkan. Nah, ini saya dari Solar mau belajar lagi tentang e-Paver si MPPT karena belum pernah dioprek ya. Jadi kalau ada yang nanya, teman-teman nanya tentang settingan MPPT e-Paver, karena saya juga belum ngoprek nyetingnya, jadi belum bisa jawab, belum sempat eksplorasi. Jadi ini settingan apa adanya, bawaan dari si barangnya sendiri. Jadi nggak saya oprek-oprek. Untuk nyalain lampu pun saya harus pijit tombol manual ini. Nah, harusnya sih kalau kita setting kayak nyeting di controller yang biru sejuta umat, itu bisa kita setting di voltage berapa, lampu nyala atau mati, kemudian nyalanya berapa lama, itu bisa kita atur. Ketika matahari misalkan arus dari panel ini udah mati, maka kita bisa setting lampunya nyala dan sebagainya. Nah, ini belum sempat sih ya. Nggak tahu kenapa kok belum pernah belajar nyeting. Mungkin karena ya kurang perangkatnya lah itu. Nah, sekarang biar semangat, saya baru order e-Paver server WiFi. Jadi aksesoris tambahan. Jadi si MPPT e-Paver ini ada 2 aksesoris yang biasanya saya lihat di YouTube. Ada
MT50 remote displaynya, kemudian ada yang pakai WiFi. Nah, saya bedanya apa saya juga belum tahu, tapi saya lebih kayaknya enakan yang pakai WiFi ya, bisa kita akses di gadget gitu ya. Tapi apakah fungsinya si WiFi itu dengan MT50 sama? Nah, saya belum tahu nih. Mungkin teman-teman yang udah main MPPT Paper bisa kasih wejangan kira-kira bedanya di mana. Kemudian yang kedua, saya butuh stok. Nah, jadi saya juga beli aki balancer sekalian gitu ya, karena kemarin kelihatannya lagi diskon 200 ribuan. Kemudian nah ini nih, karena kemarin tetangga baru kebakaran kebetulan, dan sistem PLTS saya ini belum pakai safety fuse dan DC breaker, maka kemarin nyoba beli DC breakernya. Cuma apakah ini DC breakernya itu yang recommended untuk settingan PLTS kita, ataukah ada problem di masalahnya, apakah barangnya bagus gitu atau enggak gitu ya. Karena kan banyak jenis DC breaker yang ada di pasaran gitu. Oke, nanti kita bongkar. Berarti untuk orderan dari Lazada via Tiongkok udah mulai bisa masuk lagi. Ini dari Guangdong. Lapaknya Yosmart via Lazada. Saya ordernya yang atas ini di DC breaker, yang keduanya WiFi buat ePaper, yang ketiga nih AC balancer, aki balancer buat sistem 24 buat ya cadangan lah gitu ya, cadangan atau misalkan nanti ada nganggur, teman-teman kalau misalkan ada yang butuh ya bisa memanfaatkan kali ya, kalau saya nggak pakai. Oke, kita bongkar dulu. Nah, udah kita bongkar isi kardus dari Yosmart. Jadi isinya ada 3 barang. Nah, yang pertama ini saya order di DC breaker 30 ampere saja. Nah, ini buat kita pasang di jalur dari panel sebelum ke controller. Nah, saya pasang cuma 30 ampere aja uji cobanya, karena kapasitas controller memang cuma 30. Jadi kalau ada sesuatu dari arus dari panel ini di atas ampernya si controller, itu bisa langsung ngetrip sehingga si controllernya masih bisa kita awet-awet. Ini cuma 2 doang. Nah, yang banyak ternyata saya ordernya ini ya, aki balancer. Ternyata saya ordernya 4 biji kan, banyak amat ya. Nah, kemarin itu ceritanya saya order banyak karena itu pas order harganya belum kena pajak. Begitu diklik pajak, jeng ketepong ya. Ini juga nih WiFi modul buat si MPPT ePaper. Saya ordernya 2 karena memang ini harganya lagi flash sale gitu ya, lebih murah 50% dibanding harga yang di lapak lokal kita. Nah, jadi tadi saya baru ngetes sekilas saja. Jadi ini dicolok ke MPPT-nya yang colokan yang kayak kabelan gitu. Colok ke sini, terus kita kita install aplikasinya. Cari di web si EP Solar ini, nanti tinggal kita setting aja.
nggak perlu setting, langsung nyalakan detect di gadget kita, wifi-nya, maka dia akan ngedetect connect langsung ke aplikasi. Jadi langsung wifi dari aplikasi. Sekilas sih tadi ngebaca tentang, saya baru klik beberapa mode di aplikasinya. Jadi dia kelihatan tuh produksi si panel yang masuk ke controller itu dalam kurun waktu tertentu itu kebaca berapa kWh-nya, kemudian rate voltage maksimal, minimal, average-nya, kemudian suhu dari baterai. Jadi dia bisa mantau dari sisi panel, kemudian dari sisi aki, dan dari load beban. Nah, cuma tadi ketika kita ngecek load beban, ini kan udah malam, beban yang kita nyalakan pakai inverter dan pakai arus output DC. Nah, kelihatannya dia ngebaca cuma arus dari DC aja, yang dari inverter ini nggak kebaca gitu. Saya cross check tadi, yang lampu AC ini kan 34 watt nih, ini nggak nampil di aplikasinya. Yang nampil adalah cuma beban arus lampu DC. Tapi ini lumayan lah, ada data statistik baru buat kita ngamatin, karena harus main data statistik biar kita kalau mau ngapa-ngapain lebih enak gitu ya. Jadi nanti kita bisa pantau dari 10 kali 100 watt peak ini produktivitasnya. Kalau untuk DIY orang awam kayak saya yang nggak ngerti listrik, nggak ngerti elektronik, yang cuma bahkan nggak ngerti nih ya, nggak ngerti kabel merah itu nyolok kemana gitu ya, itu level awam saya tuh kayak gitu. Pas belajar panel pertama kali ini, nyolok kutub aki aja nggak tahu. Jadi kalau teman-teman merasa awam dan nggak paham ini bedanya apa sih kutub aki, nah itu samalah nasibnya. Yang plus yang mana, yang minus yang mana, bedanya plus dan minus itu apa? Nah, dulu juga kita nggak tahu karena ya memang nggak pernah belajar gitu ya. Kita bukannya pinter atau nggak pinter, cuma masalahnya ya memang kita males belajar itulah. Orang Indonesia lah pinter-pinter semua. Insya Allah kalau belajar ya nggak rugi amat kalau salah. Kejeblosnya sih iya, cuma nggak sampai kebodohannya abadi lah gitu ya. Bukannya pinternya itu bisa jenius, bisa bikin kayak siapa Elon Musk ngirim roket keluar angkasa terus balik lagi gitu. Nah, kita pinternya bukan sepinter itu mah jenius. Beda. Kalau pinter ya cuma gini doang, colok-colok doang. Tahu diri lah kita. Oke, jadi nanti kita eksplorasi lagi. Yang penting dari unboxing 3 barang ini, DC breaker, balancer, wifi, jatuh lagi, wifi FFR. Ini saya mau ulik dulu. Nanti kalau seandainya ada teman-teman yang tertarik, dan karena saya belinya lebih nih, sengaja beli lebih karena lagi murah. Jadi siapa tahu nanti ada teman yang butuh. Ya nanti saya kalkulasi dulu, karena kemarin salah harganya ya. Pajak biaya masuknya belum di proret ke semua barang ini. Lumayan kenanya, dari 3 ini sekitar 300 sampai 400 ribu untuk pajak masuknya. Makanya kalau belanja online harus hati-hati, karena kadang si lapaknya itu belum memasukkan unsur pajak. Itu yang pertama. Yang kedua juga milih opsinya. Kalau kayak inverter ada yang 12, ada yang 24. Nah itu hati-hati juga ketika kita ngeklik. Kadang yang kita klik itu adalah ya kayak saya mau beli 12 tapi yang kita klik 24, sehingga yang datang pun otomatis yang 24 begitu. Kecuali kalau salah kirim, misalkan kita udah bener 30 ampere yang dikirim 50, ya itu mah nasib ya. Namanya belanja online, barang-barangnya kecil-kecil, jadi harus lebih banyak doa lah. Saya punya 3 aki balancer, berarti ini 3 bisa
teman-teman yang minat mungkin ya, bisa nanti saya pasang di lapak saya via Tokopedia. Saya cuma mungkin atau 2 biji lah, saya mau buat cadangan saya mungkin 2, karena akinya juga belum ada ya, percuma nyetok banyak-banyak aki balancer. Oke, mudah-mudahan nanti ada harga diskonan lagi. Jadi kalau ada harga diskonan, sekalian kita pesen rame-rame biar harganya lebih murah gitu ya, karena memang lumayan lah selisihnya. Kalau ini kalau kita cari di Tokopedia ini bisa kena 400-500. Ini saya kemarin kena cuma ya mungkin di bawah 300 lah udah, kalau udah ngitung pajak. Begitu. 300.000. Tapi kayaknya ini kalau sekilas tadi saya lihat udah cukup memuaskan untuk bisa mendapatkan data-data dari EPPT evapor-nya. Nah, kelihatannya begitu ya, kelihatannya. Dan dibanding beli yang MT50 kayaknya sih sekilas saya lebih enak langsung pakai wifi aja, karena yang data yang dibutuhkan sama gitu. Kalau yang MT50 itu kan cuma remote displaynya aja gitu, klik doang. Informasinya sih sama kayaknya ya, nggak tahu deh. Nah, nanti katanya juga ini bisa kita akses dari laptop, bisa disetting dari laptop. Nah, disetting bisa nggak ya? Mungkin bisa disetting dari laptop, mungkin nggak tahu lah, karena saya belum ngulik. Oke, udah jam 6.15, belum sholat saya, sampai lupa sholat nih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.